Audio Jungle. Film dilanjutkan. Tadi duga-duga kalau Pelt jadi kandidat calon penerus tahta, tapi dia nampak tidak tertarik untuk menjadi seorang raja tersebut. Reinhardt menegaskan kalau Pelt pantas jadi raja, terlihat lencana yang dipegang itu menyala. Tapi semua dewan meragukan akan hal itu, begitupun calon-calon yang lainnya, sampai pada mau bertarung. Setelah itu mereka mengutarakan visi dan misi mereka. Lalu terjadi kontroversial lagi, kini giliran Emilia yang masih dipandang keturunan penyihir Satella. Karena si Subaru udah kesal, akhirnya dia mengeluarkan suaranya dengan lantang. Terus dia mengaku kalau Subaru adalah kesatria si Emilia. Seketika Julius menentang akan hal itu, Subaru sama sekali tidak macam kesatria. Di situ Subaru udah malu kalau dia kagak tahu apa-apa tentang kesatria, alhasil dia gak bisa ngapa-ngapain. Lalu Emilia membawanya keluar, dia menegaskan kalau Subaru bukan pengawalnya, namun pas mau dilanjutkan muncul asap di bawah lantai. Dan keluar seseorang yang ternyata itu kakek Rob. Dia udah dibekuk dan mau dikasih hukuman mati. Pel juga kagak bisa memerintah karena sebelumnya dia gak mau nyalonin jadi penerus raja. Alhasil demi si kakek dia mau ikutan nyalon. Lalu si kakek dikeluarkan. Pelt mengutarakan visi dan misinya yang serem banget, sangat ambisius. Dengan begini pemilihannya resmi dibuka. Di sisi lain si Subaru didatangi si Reinhardt sama si Pelik untuk menghibur, tapi datang juga si Julius yang ngajakin duel pedang. Subaru langsung setuju. Julius melakukan itu karena Subaru telah menjatuhkan harga diri kesatria. Alhasil dia disiksa habis-habisan. Penjaga yang mendengar cerita itu langsung laporan kalau Subaru dan Julius lagi ribut. Kagak ada yang mau ngeberhentiin. Udah jelas lawannya berat sebelah. Emilia langsung menuju ke sana. Subaru udah babak belur, tapi dia masih bisa bangun dan mencoba mengeluarkan sihirnya. Namun sayangnya masih lemah. Pas mau dibunuh, Emilia keburu datang. Setelah itu Subaru sadar di depannya terdapat Emilia. Dia udah sangat kecewa sama Subaru yang keras kepala. Tidak mau mendengar apa kata Emilia dan juga tidak bisa mempercayainya. Entah si Subaru melakukan semua itu demi Emilia atau dirinya sendiri. Emilia bakalan pulang ke rumahnya dan Subaru bakalan terus dapat penyembuhan dari si Pelik. Subaru pengen balas budi aja, namun pas mau ngomong yang sebenarnya lagi-lagi dia kagak bisa. Yang membuat Emilia udah muak sama si Subaru. Dengan begini demi kebaikan keduanya, Emilia memutuskan untuk membebaskan si Subaru. Dia tidak ada urusannya lagi sama Emilia, lalu dia pergi. Singkat cerita, Subaru berlatih pedang bersama si Will. Di sisi lain, si Cruz sama Pelik terlihat sedang mengobrol tentang masalah yang baru aja dihadapi oleh si Julius. Karena dia dapat hukuman, tak lama si Subaru bertemu si Reinhardt. Dia menyesal karena tidak memisahkan ketika mereka berantem, jadinya Julius sekarang kena hukuman. Lalu si Reinhardt menyarankan si Subaru untuk berdamai, tapi dia sama sekali tidak ada keinginan buat begitu. Lalu dia masuk ke dalam, terus melanjutkan latihannya lagi, sampai dia pingsan. Sorenya pas dia bangun, Subaru udah ada di pangkuan si Rem. Rem mengajak Subaru untuk berjalan-jalan besok, karena udah 3 hari di rumah terus. Keesokannya Subaru dan Rem ke kota. Subaru melihat poster calon penerus tahta. Di situ si abang kagak suka dengan Emilia yang ikut menyalonkan juga. Mungkin Emilia bakalan percuma karena udah nyalonin diri. Warga sangatlah sensitif sama elf hibrida yang selalu dipautkan sama penyihir. Terus Subaru pulang. Malam harinya ketika Subaru habis dari kamar mandi, ada Cruz yang mau berbicara sama Subaru. Kali ini dia memakai pakaian yang gak biasa lalu minum. Cruz menanyakan penyembuhan si Subaru dan juga dia diberi nasihat sama Pelik maupun Cruz yang membuat dia mempunyai ide yang bagus. Keesokannya, pas dia lagi latihan, datang si Rem yang mempunyai informasi penting. Yang mana ketika diobrolin ada sesuatu yang janggal di area sekitar rumah si Roswell. Si Rem pun merasakannya, kini di luar dari rencana si Subaru lagi. Dia jadi kagak tenang, lalu dia meminta bantuan kepada si Cruz. Namun ditolak mentah-mentah, alhasil dia pengen pulang sekarang juga. Tapi Cruz melarangnya karena masih ada kontrak. Kalau sampai Subaru pulang, maka Cruz bakalan jadi musuh Emilia. Pelik pun demikian, menyuruh Subaru diam di tempat sebelum penyembuhannya selesai. Karena kesana pun dia akan percuma aja. Alhasil Subaru tetap mau pergi dan meminjam naga daratnya si Wilhelm. Butuh 2 hari lebih untuk sampai ke sana. Singkat cerita, ketika udah malam, si Rem ngajak untuk menginap karena naganya butuh istirahat. Namun pikiran Subaru belum tenang, sampai kagak bisa tidur. Tak lama Rem masuk ke kamar Subaru, dia pengen ngobrol, terus tiba-tiba aja Rem memeluk si Subaru.
dan mengeluarkan cahaya yang membuat si Subaru merasakan ngantuk dan tertidur pulas. Pas bangun tidur udah siang, nyariin si Rem pun udah kagak ada. Pas ditanyai ke pemiliknya kalau Rem udah berangkat tadi malam, dia menitipkan barang dan juga surat. Alhasil si Subaru cepat-cepat mencari naga darat yang pengen disewa. Hampir kagak ada, tapi untungnya dia ketemu Otto penjual minyak. Dia pun mau mengantar si Subaru, namun di tengah perjalanan naganya tiba-tiba berhenti. Kata Otto, ada hal berbahaya di depan. Dia meminta putar balik. Mereka udah berada di perbatasan Mathers. Karena bentar lagi juga nyampe, Subaru nekat dan pergi sendirian. Di tengah perjalanan, suasana pun jadi sunyi. Lalu muncul orang-orang berjubah yang kagak ngapa-ngapain. Paginya, akhirnya Subaru bisa melihat desa dan juga rumah Roswell. Pas dia menuju ke desa, Subaru melihat banyak sekali mayat bergeletakan di sana. Seketika dia inget sama si Rem dan pergi ke rumah si Roswell. Dan dia pun udah tewas di sana. Subaru melihat di sekelilingnya yang membuat dia kagak kuat lagi. Terus dia mencoba masuk ke dalam rumah dan terlihat sepi di situ. Ada Ram dan juga Petra yang mati secara mengenaskan. Ketika dia menuju kamar Emilia, ada pintu rahasia di bawah sana yang nampak dingin. Pas mau dibuka pintu pun kagak bisa. Akhirnya dia mati di situ. Setelah itu Subaru bangkit kembali. Kini dia lemas ketika sudah melihat kejadian itu. Dan udah berhari-hari si Subaru macam orang gila. Yang diperiksa sama Perik pun kagak ada masalah. Tapi Rem melihat ada sesuatu di mukanya. Sudah berhari-hari si Subaru punya kondisi seperti itu. Jadinya Rem memutuskan buat pulang ke rumah Roswell. Tapi sebelum pergi, Cruz bertanya kenapa Rem bisa segitunya kepada si Subaru. Udah kayak macam pasangan aja. Kata Rem Subaru itu spesial baginya, lalu mereka pergi. Singkat cerita, di tengah perjalanan suasananya hening. Dan dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dan benar saja, naga darat ada yang ngebunuh. Ternyata itu orang-orang berjubah hitam tadi atau sekte penyihir. Dia berusaha mau ngambil si Subaru, tapi Rem menghalanginya. Dia punya dendam kepada sekte penyihir karena udah matain tanduknya siram sama desanya dibakar. Tapi sayangnya si Subaru masih tetap dibawa-bawa juga. Di sisi lain, si Subaru dibawa ke markas sekte penyihir tersebut. Di situ terdapat orang gila bernama Belgius. Dia mencoba menanyakan sesuatu kepada Subaru, namun dia kondisinya lagi macam kagak waras, jadi kagak menjawab. Anak buahnya pun belum menuntaskan dan membersihkan tempat tadi. Alhasil dia menyuruhnya buat ke sana lagi. Lalu si Belgius mencoba buat bertanya kembali dengan halus, hasilnya masih sama. Namun kini Subaru makin parah akan kondisi dia saat ini. Hingga dia harus dibenturkan ke dinding. Tak lama si Rem datang, dia sangat marah di situ melihat Subaru disiksa macam itu. Dia langsung menghabiskan anak buahnya, namun si Rem juga terkena serangan si Belgius. Sampai digantung macam itu, diputar-putar juga badannya, makin mengerikan. Semuanya salah Subaru karena dia dari tadi diam mulu. Terus belum sadar juga. Ketika si Rem udah ke titik mau meninggal, Subaru baru sadar dan marah kepada si Belgius. Namun Belgius cuek dan meneruskan rencananya. Subaru berteriak gak guna sampai kelelahan. Si Rem masih bisa bergerak dan mendekati si Subaru. Dia melepaskan rantai yang mengikat si Subaru. Dimulai dari situlah si Rem tewas. Lalu Subaru membawanya keluar. Pas sampai desa banyak orang tewas. Subaru kini telat lagi. Cuaca pun bersalju. Ketika berada di depan rumah Roswell, ada kucing besar di sana dan Subaru kembali tewas. Setelah itu Subaru bangkit lagi. Kali ini dia bisa mengendalikan dirinya dan mengajak si Rem pergi dengan menggandeng tangannya. Terlihat pandangan amarah di muka si Subaru. Lalu mereka sampai di rumah Cruz sore hari. Di situ terdapat bendaharanya kota tersebut bernama Russell. Subaru tidak menghiraukan hal itu. Dia langsung ke si Cruz dan memberitahu kalau sekte penyihir bakalan menyerang wilayah si Roswell. Cruz pun udah memprediksi kalau Emilia udah nyalonin bakalan kayak gini. Subaru meminta bantuan kepada si Cruz karena dialah yang bisa diajak kerjasama. Namun Cruz baik sekarang karena dia masih terikat kontrak sama si Emilia, bukan hal lain. Subaru mencari cara supaya mau membantunya. Si Cruz nawarin pertolongan asalkan si Emilia mundur dari pencalonannya. Di situ Subaru dibuat bingung. Pas dia setuju, si Cruz malah menanyakan keuntungan yang dia akan peroleh ketika Emilia mundur.
Dia terus bertanya kepada Subaru dan juga dia sampai berspekulasi kalau Subaru adalah bagian dari mereka karena dia tahu akan waktu mereka nyerang. Subaru marah-marah dan bersujud untuk meminta bantuan. Subaru melakukan semuanya buat dirinya sendiri, jadinya tetap aja Cruz tidak akan membantu. Alhasil si Subaru meninggalkan tempat tersebut. Dia terus memikirkan cara lain, situasinya sulit. Si Roswell yang kagak ada di rumah dan si Reinhardt yang lagi ada tugas. Alhasil Subaru meminta bantuan kepada Rem dan akan mencari bantuan lagi besok. Besokannya si Subaru mencoba meminta bantuan kepada si Priscilla. Yang mana dia dengan sikapnya yang songong meminta Subaru untuk mencium kakinya terlebih dahulu. Baru dia akan mempertimbangkannya. Pas sama Subaru mau dicium, si Priscilla malah jijik dengan Subaru yang rendah banget, udah macam hewan peliharaan. Priscilla kagak suka dan langsung menyuruh pengawalnya membawanya keluar. Pas berjalan menuju pulang, di situ terdapat Anastasia. Subaru bernegosiasi dengannya untuk meminjamkan sebuah naga kepadanya. Dengan mudahnya Anastasia menerima pertolongan tersebut. Tapi sebelum dikasih, dia ngobrol-ngobrol dulu sama Subaru yang lama-lama berujung ke sebuah bisnis persenjataan dan juga tentang bendahara Russell yang ke rumah si Cruz. Setelah diceritakan, ternyata si Anastasia mendapatkan informasi penting tentang si Cruz yang berkaitan dengan bendahara di kota tersebut. Si Subaru kini dijebak sama si Anastasia. Di sekelilingnya pun itu anak buahnya semua. Dia sangat kesal di situ. Tak lama Rem datang, dia pun dapat hasil nol. Semua bantuan dia ditolak karena kalau soal sekte penyihir belum ada yang percaya karena kurangnya bukti. Alhasil dengan begini mereka berdua lah yang akan ke sana. Di perjalanan dia bertemu dengan si Otto. Dia lagi sedih, dagangan minyaknya kagak laku di pasaran. Bisa-bisa dia gulung tikar. Subaru melihat peluang. Karena dia membawa naga darat yang banyak, jadinya si Subaru membeli secara cash minyaknya dan juga menyewa semua naga daratnya buat mindahin orang-orang. Alhasil Otto dengan senang hati menerimanya. Di perjalanan, si Rem meminta memperlihatkan petanya karena gelap. Subaru terangin pakai HP. Yang mana mereka mau sampai di pohon besar bernama Plugel yang sudah ditanami berabad-abad lalu. Namun seketika orang yang berada di sisi Subaru pada hilang. Tapi Otto sama sekali tidak menyadari, lalu kabut pun menyelimuti mereka. Pas Subaru terangin pakai HP, terdapat monster di pinggirnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat nih, bye-bye.